Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan hari ini aku bakal menceritakan film animasi yang berjudul Fearless. Sumpah ya teman-teman, ini film gak ngotak. Kalian tahu kenapa? Bayangin ya, bayangin bayi punya kekuatan super tapi bisa nyelamatin dunia. Gokil asli dah. Pas kelar nonton ini film, aku langsung keinget anime Beelzebub ya. Wah, parah. Sama-sama bayi juga punya kekuatan super juga. Waduh. Ya wis, biar nggak lama-lama lagi, yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Fearless, nickname seorang gamer pro yang sedang melawan monster di Planet Master. Planet Master adalah nama dari game ini teman-teman. Si pemain bernama Red sudah mencapai level akhir di game itu. Hanya dia satu-satunya pemain yang bisa sampai di level ini. Kemudian karakter Red mendapatkan upgrade untuk kekuatan tambahan, yaitu bayi. Red bingung kok malah bayi ya kan. Tetap lanjut dah dia mainin game itu. Dicoba satu-satu kekuatan bayinya ya kan. Yang satu bernama Sander bisa bikin atau meniru senjata. Yang satu lagi bernama Titus bisa mengeluarkan gelombang super. Dan yang terakhir bernama Kira, dia nggak bisa apa-apa. Nah, asik-asiknya main si Red ini ditelepon sama ibunya. Dok, udah dikerjain PR-nya. Jangan main game selama bapak emakmu di luar ya. Si Red pun jawab, enggak kok mak, enggak main game. Halah cuk, ngelesnya bisa aja sumpah dah. Jangan-jangan kalian kayak gini ya. Waduh, sama. Setelah telepon ditutup, Red lanjut main untuk menyelesaikan level akhir ini. Musuh berhasil dikalahkan dan di sana terlihat ada Dr. Arcanis. Tujuan Dr. Arcanis adalah mencuri kekuatan dari ketiga bayi superhero ini untuk menguasai semua planet. Karena Red udah mau ke level selanjutnya, dia ingin menghilangkan fitur bayi di karakter superhero-nya. Ditaruhlah bayi itu ke tempat penitipan anak di fitur game tersebut. Terlihat Arcanis dan Fleet, si anak buah Arcanis, menjebol pintu untuk masuk ke tempat penitipan anak. Mereka secara diam-diam mengambil bayi superhero ini dan kabur dari sana. Di pesawatnya, Arcanis langsung menghubungi Kapten Lightspeed. Dia akan segera mengambil kekuatan bayinya untuk ditransfer ke dalam diri Arcanis. I will harvest your baby's powers, and then nothing can stop me. Di sisi lain, Fleets kewalahan menenangkan bayinya. Malah si Fleets ini dikerjain abis-abisan sama tiga bayi ini guys, sumpah dah. Kemudian mereka langsung keluar dari pesawat Arcanis menggunakan pesawat darurat bernama Pod. Ini bertiga masih bayi ya, tapi tingkahnya barbar juga ya. Parah. Kemudian muncul notifikasi untuk Red pilih. Apakah dia mau menerima konsekuensi akibat dari level akhir ini atau tidak? Red bingung tapi tanpa pikir panjang dia langsung pilih yes di notifikasi tersebut. Lanjut dah itu game. Lalu pesawat Pod memasuki bumi dan mendarat di dekat rumah Red. Sekarang dunia game berpindah ke dunia nyata akibat Red memilih untuk menerima konsekuensi dari level akhir di game itu. Sinyal pendaratan pesawat Pod terdeteksi oleh pasukan militer Jenderal Blazerheads. Kemudian mereka langsung ke tempat lokasi pesawat Pod itu. Di sisi lain, Arcanis kaget dan marah ketika melihat tiga bayinya sudah hilang dari kurungan. Lalu Arcanis pun mencari keberadaan ketiga bayi ini. Melanie, teman sekelas Red, datang untuk menyelesaikan project science bersamanya. Melanie ini bener-bener rajin bet belajar ya. Semangat belajarnya itu udah gak ketolongan ini anak. Dia sampai bikin jadwal biar proyekan sainsnya cepet kelar. Si Red ini manut aja ya kan, ngikut aja dia mah. Dia ngiranya emang Melanie yang ngerjain semuanya. Pasti di antara kalian ada yang kayak gini dah. Hayu ngaku gak sekarang. Kemudian Melanie pun sewot karena Red gak bisa nyumbangin ide yang masuk akal. Yang dia omongin cuma game dan game aja. Lalu numpang ke kamar mandi lah si Melanie ini. Kemudian ketiga bayi super keluar dari pesawat Pod dan langsung masuk ke rumah Red melewati jendela. Red bingung dan kaget melihat bayi-bayi ini. Kenapa ada bayi dari game itu? Apakah ini cuma halu? Sebaliknya Melanie dari kamar mandi, dia ikut bingung juga. Ini anak siapa? Red bilang kalau tiga bayi itu berasal dari game Planet Master. Melanie makin bingung, Red juga tambah bingung ya. Seluruh isi rumah Red bener-bener kacau gara-gara tiga bayi ini. Karena si Melanie merasa keganggu dan terhambat project science-nya, dia memutuskan pulang lalu meminta guru untuk menggantikan Red dengan orang lain. Tapi tiba-tiba Titus menepuk tangannya dan mengeluarkan kekuatan super. Melanie yang melihat hal ini ya langsung percaya dan gak jadi pulang dia teman-teman. Red meminta bantuan kepada Melanie untuk mengembalikan tiga bayi ini ke dunia game. Melanie awalnya nolak, tapi karena dia kasihan ngeliat Red, ya wes dia ikut bantu si Red ini. Di Planet Master, Kapten memasuki markas Arcanis untuk mencari bayi-bayinya.
Pasukan Arkanis datang dan Kapten segera mengatasi itu. Setelah pasukan Arkanis modar, Kapten malah terkurung saat ingin membuka pintu berikutnya. Kemudian muncullah si Arkanis ini lewat layar kayak hologram gitu teman. Arkanis bilang kalau sekarang dia lagi nggak ada di markas. Lalu dikirimlah si Kapten ini ke labirin di bawah markas Arkanis. Kemudian pesawat Arkanis sudah tiba di bumi. Mereka berdua langsung mencari keberadaan 3 bayi super itu. Lalu Arkanis mengirimkan alat pelacak untuk ikut menemukan lokasinya. Red menemukan alat komunikasi dari bayi Kira. Dia membuka alat itu dan Kapten yang sedang berada di labirin menjawab Red harus menjaga bayi-bayinya. Jangan sampai direbut Arkanis kembali. Kalau sampai Arkanis dapat 3 bayinya, bumi bakal hancur. Melanie nggak mau ikut karena ini hal yang merepotkan. Tapi Kapten bilang kalau sekarang Melanie adalah bagian dari misi penyelamatan ini. Kalau Melanie nggak ikut, Arkanis bakal menemukan dia dan itu adalah hal yang berbahaya. Belum kelar mereka ngobrol-ngobrol, si bayi Titus ini malah ngancurin alatnya dong. Yowes lah, terputus komunikasi mereka. Dengan terpaksa Red dan Melanie meninggalkan rumah agar Arkanis tidak bisa menemukan bayi super ini. Dan benar saja Arkanis datang ke rumah Red. Untung aja ya kan mereka udah kabur. Di perjalanan Red dan Melanie terhambat oleh blokade dari pasukan militer Jenderal Blazer-Hut. Kemudian tentara itu memeriksa barang yang dibawa mereka. Tapi si Titus ini nakal ya. Tiba-tiba dia keluar mobil dan naik ke mobil tentara. Dia lepas rem tangannya lalu bikin kekacauan dah di situ. Stop! Get back here with my Jeep. Ah! It's those babies. One of them took my car. He chased me. No, don't. Oh! Pasukan Jenderal Blazer-Hut sudah tiba di rumah Red. Jenderal memeriksa seluruh isi rumah yang sudah hancur di sana. Kemudian Jenderal menerima laporan kalau bayi alien berkekuatan super menjadi penyebab kekacauan ini. Langsung dah si Jenderal menyuruh pasukannya untuk mencari bayi itu biar bisa diamanin. Red dan Melanie sampai di tempat sekitar danau. Mereka mempersiapkan peralatan untuk istirahat di situ. Sembari istirahat, Melanie ingin mencoba memperbaiki alat komunikasi yang udah dirusak Titus tadi. Dia bingung karena alat ini terlalu kecil buat dipasang kembali. Nah, di sini Red minta bayi Sander untuk bikin tiruannya dengan ukuran yang lebih besar. Sander berhasil membuatnya dan Melanie juga berhasil memperbaiki alat itu berkat Sander. Red bermain-main bersama ketiga bayi ini. Lalu gak sengaja si Red malah nakut-nakutin si Sander. Kabur dah Sander dengan kekuatannya. Red, Melanie dan 2 bayi masuk ke mobil untuk mengejar Sander. Kemudian mereka berhasil mengejar Sander, tapi masalahnya mereka ada di tengah-tengah jalan jembatan ya. Sander yang mau ditabrak truk segera mengeluarkan kekuatannya dan kacau lagi dah di sini. Hey! What? No! 1 second, okay? Hey! I'm okay. Or not. Red dan Melanie dikepung oleh pasukan militer, lalu mereka pun ditahan di dalam tenda. Dan ketiga bayi ini dikurung untuk diamankan. Jenderal Blazer-Hut menginterogasi mereka, dari mana bayi ini dan kenapa mereka bisa memilikinya. Red menjelaskan keadaan yang dialami, tapi si jenderal nggak percaya dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan apa-apa. Biar pasukan militer yang mengurus ini. Melanie sewot di sini dong. Ini jenderal seinting ya. Pasukan militer gak bakal bisa apa-apa. Yang dilawan itu kekuatan super loh. Kemudian Arkanis datang karena sudah berhasil menemukan lokasinya saat kegaduhan di jembatan tadi. Arkanis membabat habis semua pasukan dan mengambil 3 bayi itu lalu kabur menggunakan mobil Red. Awalnya Red menyerah karena ini dunia nyata, bukan dunia game yang dia mainkan. Tapi Melanie tetap menyemangati Red karena cuma Red yang bisa menyelesaikan ini. Anggaplah semua ini dunia game, lalu lakukan apapun yang Red bisa. Red langsung semangat lagi ya kan, haduh. Dikasih semangat sama cewek baru bisa gercep loh, astaga. Red dan Melanie segera pergi menyusul Arkanis dengan membawa walkie-talkie satelit yang ada di tenda itu.
Di perjalanan, Melanie berhasil menyambungkan alat komunikasi bayi Kira dengan menggunakan walkie-talkie tersebut. Mereka mengabarkan keadaan ini ke Kapten Lightspeed dan mereka bakal ngejar pesawat Arkanis yang ingin lepas landas dari bumi. Melompatlah Red dan Melanie ke pesawat Arkanis, lalu masuk melalui kaki pesawat tersebut. Kapten Lightspeed yang mendengar hal ini segera berusaha naik ke atas untuk bisa keluar dari labirin. Di sisi lain, Jenderal sekarang percaya dengan perkataan Red dan mereka langsung mengirim pasukan untuk melawan Arkanis. Hei ibu, Anda bisa apa lawan Arkanis ya? Sok-sokan ikut bantu gitu loh. Astaga, parah men. Arkanis sedang bersiap-siap untuk mengambil kekuatan dari ketiga bayi ini. Di sisi lain, Red menjelaskan jalur dari pesawat Arkanis. Melanie kudu ngelewatin beberapa jebakan biar bisa sampai ke tempat bayi-bayi itu. Melanie ini mau tuker posisi, tapi Red bilang kalau bagiannya jauh lebih susah ketimbang Melanie. Ya yowis, jadi mereka YOLO aja biar bisa sampai ke tempat bayi-bayi itu. Melanie akhirnya berhasil sampai di tempat bayi-bayi itu dan Red berhasil juga membuat Fleets kewalahan untuk mengendalikan pesawatnya. Kemudian Red segera menyusul Melanie dan mereka pun pergi menggunakan pesawat pod. Di dalam pesawat pod, Melanie ketakutan dan langsung meluk si Red. Aduh, bisa ae dah mbak-mbak satu ini, astaga. Kesempatan dalam kesempitan ya, waduh, wena-enan. Pesawat akhirnya jatuh kembali ke bumi dan di sana terlihat Arkanis keluar dengan kekuatan barunya. Jenderal yang membawa pasukannya langsung cengok ya karena melihat anak buah Arkanis yang terlalu banyak. Dan dimulailah pertarungan antara Arkanis dengan pasukan jenderal. Semua pasukan kewalahan dan mereka memberhentikan serangannya. Kan sudah kubilang, Anda bisa apa Bu Jenderal? Anda tidak ada kontribusi untuk ikut campur masalah ini coy. Waduh ya. Kemudian Red mencoba berbicara kepada Arkanis, tapi Arkanis ini tetap batu ya. Dia mau menaklukkan bumi dan ingin mencoba membunuh anak kapten tersebut. Dibawalah Red ke tangannya dan ngobrol ngalur ngidul karena sekarang dia yang berkuasa di sini. Bayi Kira ini marah melihat Red disiksa Arkanis dan seketika dia mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Red. Yang awalnya si bayi bernama Kira ini gak punya kekuatan dan gak bisa apa-apa, sekarang jadi penyelamat dong. Titus dan Sander juga ikut membantu melawan Arkanis. Ini Kapten Lightspeed datangnya telat ya, aduh. Yang ngalahin Arkanis malah 3 bayinya ya kan, bukan ayahnya, padahal dia yang jadi superhero loh, astaga. Parah. Akhirnya semua kembali seperti semula dan kemudian Kapten menyerahkan kembali walkie-talkie dan alat komunikasinya yang jatuh tadi ke Red. Lalu barang ini menjadi project science mereka ya. Red mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga bayi itu dan Kapten kembali ke Planet Master. Sepulangnya di rumah, Red mengajak Melanie makan malam dan di sini hubungan mereka sekarang menjadi sepasang kekasih. Lalu di akhir cerita datanglah monster untuk menaklukkan bumi sebagai level selanjutnya dari game Planet Master. Red dan Melanie sudah siap untuk menyelamatkan bumi kembali. Kelar cuy, gila keren abis ini film ya. Bagi kalian yang mau nonton di film, linknya ada di deskripsi ya. Tapi kalian kudu langganan dulu biar bisa nonton di film. Oke, pesan-pesan yang dapat kita ambil gak ada cuy. Karena menurutku ini film cuma buat hiburan aja. Kalaupun kudu dipaksa mencerna makna film Fearless, aku pasti bakal bilang, jangan menyerah kalau sedang berada dalam masalah. Semua ada jalan keluarnya, walaupun itu hal yang sulit, tapi berusaha semaksimal mungkin itu hal yang perlu kalian coba. Wah, asik gila.
Kata-kata the best ya, parah emang. Aduh, aku kayaknya norak banget ya, astaga. Yowes, gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Bye bye. See ya.